Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Salam bahasa. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Oke, kalian pernah melihat orang sedang berpidato, misalnya guru kalian di sekolah memberikan pidato pada saat upacara bendera, atau kalian pernah menyaksikan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pada saat beliau menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api. Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik ingin berpidato, maka kali ini kita akan membahas mengenai teks pidato persuasif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, pidato persuasif dia masuk ke dalam bagian dari eksposisi, yaitu teks pidato persuasif mengungkapkan pendapat secara logis dan jelas sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Selanjutnya, tujuan teks pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran, agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari satu sisi saja. Nah, di sini intinya adalah lebih mengajak kepada audiensnya, seperti dalam pidato pemilihan presiden, yaitu ketika kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden berhenti mengotori bumi atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting dan mengajak orang peduli terhadap bumi kita. Intinya adalah mengajak dan meyakinkan orang atau pendengar untuk ikut apa yang kita sudah utarakan dan apa yang sudah kita bicarakan. Baik, jika tadi pidato merupakan masuk ke dalam bentuk eksposisi, maka eksposisi di sini mempunyai 3 tipe. Yang pertama, mengubah sikap atau pandangan seseorang terhadap sebuah persoalan. Dan itu bisa dilihat pada editorial, pidato politik, kampanye, dan lain-lain. Kedua, digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Ketiga, dimanfaatkan untuk mempromosikan barang, jasa, dan aktivitas, dan bisa dilihat pada poster, iklan, dan slogan. Ketiga kategori itu bertujuan agar mengajak atau meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang saja. Selanjutnya adalah cara memersuasi. Terdapat 3 macam. Pertama, etika atau etos. 2, emosi atau patos. 3, logika atau logos. Pertama, etika, yaitu menggunakan pendekatan berdasarkan norma-norma. Seperti pada contoh, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang sudah terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. 2, emosi, yaitu dengan cara menggugah emosi audiens. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. 3, logika. Masuk akal atau apa yang kita sampaikan bisa masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Lalu, bagaimana menyimpulkan teks pidato persuasif? Yang pertama atau langkah awal adalah mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Agar mampu menyimak isi pidato dengan baik, kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi dan kehilangan fokus. 2, menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Jadi, kita dapat menentukan topik pidato persuasif. 3, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting itu yang disampaikan orator.
Catatanmu itu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato persuasif. Dan terakhir atau keempat adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, itu diambil dari butir-butir penting yang telah dicatat pada langkah sebelumnya. Baik, itulah cara menyimpulkan teks pidato persuasif. Nah, sekarang coba perhatikan, simak, terdapat cuplikan isi dari teks pidato persuasif dan penyimpulan. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Hal itu terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online. Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu, juga bisa menjadi hiburan alternatif saat malas keluar rumah. Bermain game online merupakan hiburan yang murah meriah. Mempersiapkan masa depan perlu kita lakukan sejak dini. Menghabiskan waktu berharga kita untuk bermain game online menyebabkan kita tidak sempat memikirkan masa depan. Ingatlah bahwa orang tua kita telah bersusah payah menyekolahkan, jadi kita jangan sampai waktu muda kita hanya terbuang habis bermain game online. Kesimpulannya, game online bisa menjadi sarana hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Namun, jangan sampai waktu muda kita dihabiskan hanya untuk melakukan game online. Oke, itu adalah kesimpulannya ya, diambil dari tulisan yang berwarna merah tadi, itu adalah kalimat utamanya. Oke, itu adalah materi kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Boleh lihat buku paket masing-masing bab 2 ada di halaman 36. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa.
kita akui sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan